Hai adik-adik semua, kita berjumpa lagi hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti doanya akan dipimpin oleh Kakak Mandi. Halo adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata sama-sama, lipat tangan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan agar kami boleh dapat memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan memuji-muji nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kita semua pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Tanpa
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu dan akan dipimpin oleh Kakak Peti. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti semua firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Kak Anto. Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara online, tapi biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang jangan takut. Di situasi seperti saat ini, di kondisi seperti saat ini, Tuhan berfirman kepada kita untuk kita memiliki iman kepada Tuhan, untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut, tetap menjalani kehidupan kita, walaupun sekolah saat ini juga dilakukan secara online ya, tapi itu tidak boleh mengurangi sukacita dari adik-adik sekalian. Nah, Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 35-41, saat itu Tuhan Yesus habis memberitakan firman kepada orang banyak. Lalu setelah selesai memberitakan firman, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi nih ke seberang Danau Galilea menggunakan perahu. Dan lalu pada saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah angin ribut, badai yang besar, air yang di laut tuh sedikit-sedikit mulai masuk tuh ke dalam kapal. Wah, tentu situasi yang sangat kacau sekali ya waktu itu. Murid-murid tuh sangat ketakutan sekali. Wah, bagaimana nih? Kita akan tenggelam nih nanti nih. Wah, banyak sekali ketakutan saat itu. Dan murid-murid bingung apa yang harus dia lakukan. Di tengah-tengah danau, tengah-tengah lautan, tiba-tiba terjadi badai dan mau lari juga bingung. Karena saat itu kondisinya sangat tidak mungkin. Sehingga dalam kondisi yang sangat ketakutan, mereka lupa. Mereka kalau di situ tuh ada Tuhan Yesus. Lalu mereka datang kepada Tuhan dan ternyata saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Dan Tuhan Yesus tidur di buritan. Adik-adik tahu nggak sih buritan tuh apa? Buritan itu bagian belakang kapal. Jadi saat itu Tuhan Yesus sedang tidur di bagian belakang kapal. Nah, saat itu mereka berjalan dan mereka lupa gitu kalau ternyata ada Tuhan Yesus di situ. Karena Tuhan Yesus mereka tempatkan di mana? Di buritan, di bagian belakang. Nah, itu adik-adik, dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nih. Saat kalian sekolah, kalian merasa, oh enggak kok diri saya pintar dan sebagainya, sehingga pada saat ulangan, atau saat ujian, atau pada saat kalian berangkat ke sekolah, kalian jadi lupa untuk berdoa. Wah, itu tidak boleh ya. Saya percaya adik-adik semua pasti sebelum berangkat sekolah berdoa terlebih dahulu. Yaitu meminta apa? Pertolongan Tuhan, agar Tuhan berjalan di depan kita. Nggak seperti kejadian ini nih, murid-murid menempatkan Tuhan Yesus saat itu di buritan di bagian belakang kapal. Sehingga pada saat terjadi bahaya, terjadi badai, wah mereka panik. Lalu saat itu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan. Kita udah mau tenggelam nih, kenapa Tuhan diam aja? Wah, nah, lalu Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin ribut itu dan dia bilang, diam, tenanglah. Wah, seketika itu juga suasana menjadi tenang. Danau, semua yang tadinya begitu sangat mencekam suasananya, tiba-tiba semua berangsur-angsur menjadi tenang. Dan saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal Tuhan Yesus kan ada di dalam kapal itu gitu.
Jadi pasti kapal itu tidak akan terkena bahaya. Walaupun ada begitu banyak badai, walaupun ada gelombang, tapi kapal itu tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kok mereka begitu sangat takut? Dan ternyata ya itu, karena mereka lupa, mereka menaruh Tuhan di bagian belakang, sehingga mereka berjalan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Begitu saat datang pencobaan, datang godaan, mereka jadi sangat takut. Nah, ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa dalam kehidupan kita ini, kita harus terus tetap mengedepankan Tuhan. Kita harus terus minta penyertaan Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan di rumah, baik pada saat mau sekolah nih, walaupun online ya, tapi berdoa kepada Tuhan, minta diberikan hikmat. Walaupun sekolah ini dilakukan secara online, tapi adik-adik juga tetap bisa mengerti apa sih pelajaran dari sekolah hari ini. Begitu juga firman Tuhan hari ini. Kita juga mau sama-sama berdoa agar firman Tuhan ini itu memberikan kita iman, memberikan kita keberanian bahwa dalam menjalani hari-hari kita, aktivitas adik-adik tidak perlu takut. Mungkin nih saat ini tahun ajaran baru ya, kalau dulu biasanya kan tahun ajaran baru adik-adik dapat sekolah baru gitu ya. Wah, itu merasa takut tuh, aduh masuk sekolah baru dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan berfirman kepada kita bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, jangan pernah takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu senantiasa bersama dengan kita. Dan kita terus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, sekarang untuk menutup firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, nanti ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini ya Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa memiliki keberanian dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi yang harus kami hadapi, setiap tantangan, setiap cobaan yang mungkin ada di depan kami, Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai setiap langkah kami, Engkau menuntun kami, hingga kami boleh dapat meraih satu kemenangan yang besar, yang semuanya boleh berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu pada hari ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.